Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang telah menghembuskan angin yang begitu kencang, seiring dengan dihembuskannya keimanan ke dalam dada manusia. Yang dengan iman tersebut kita masih bertemu walaupun secara virtual. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, sahabat aksi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman tidak sebatas percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga perlu dibuktikan dengan perbuatan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Selviana, perwakilan dari Pondok Pesantren Modern Al-Aqsi Lonrong, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul 4 tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa di sini ialah menjauhi segala larangannya dan menaati segala perintahnya dengan penuh keikhlasan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Az-Zariyat ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman syurga dan mata air. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, sahabat aksi yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dijanjikan Allah di akhirat nanti ialah surga dengan segala kenikmatannya. Selanjutnya, tanda keimanan yang kedua adalah malu. Malu di sini bukan sekadar ketika berbicara di depan orang banyak, lantas dia panas dingin, ketakutan, gemetar, tetapi malu di sini adalah 3 jenis. Yang pertama ialah al-haya minallah, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang manusia tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua ialah al-haya minan nas, malu kepada manusia, malu kepada manusia ketika menyakiti hati manusia, menjahati manusia. Yang ketiga adalah al-haya minan nafsi, yaitu malu kepada diri sendiri. Malu kepada diri sendiri ketika berbuat dosa, dia tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa itu sangat besar, dia tidak pernah takut akan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sangat membenci dosa itu. Contoh kecilnya, ketika seorang perempuan dengan sengaja memperlihatkan auratnya kepada laki-laki yang bukan muhrim. helai rambut kita yang terlihat oleh laki-laki yang bukan
teman-teman sekalian, satu hari di neraka sama saja dengan 1000 tahun di dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Selanjutnya, tanda keimanan yang ketiga adalah rasa syukur. Syukur di sini semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil atau sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus selalu mensyukurinya. Ada 3 tanda agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukur dengan hati. Kita harus yakin dan percaya bahwa segala yang diberikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita harus senantiasa mengucapkan alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah syukur dengan perbuatan. Ketika kita melakukan segala perbuatan, kita harus sesuaikan dengan akhlak kita. Kita harus sesuaikan dengan tuntutan agama. Yang keempat atau yang terakhir adalah sabar. Mari kita teman-teman sekalian memperluas rasa sabar kita. Baik ketika kita tertimpa musibah, sekecil atau sebesar apapun musibah yang Allah turunkan kepada kita, kita harus senantiasa bersabar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, sahabat aksi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kali ikut seleksi aksi, tidak pernah lolos ikut audisi. Tetapi insya Allah dengan penuh kesabaran yang luas, saya yakin dan percaya insya Allah di 2026 saya bisa tampil di depan Dewan Juri sekaligus langsung di depan teman-teman aksi Indosiar. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyempurnakan. Jika ada yang salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, wallahul hadi ila sabilil mustaqim.